Bab 1931, Aku. Gordon tidak punya cara untuk menghindari serangan hebat Darius. Saat itu adalah saat yang sangat menegangkan, dan entah karena kebenciannya terhadap Darius atau karena nalurinya dalam menghadapi bahaya, Gordon tiba-tiba mengeluarkan kotak snow dan menggunakannya untuk menyerang Darius. Swoosh! Dengan menekan tombol, anak panah beracun melesat keluar. Darius benar-benar tidak berdaya, dan mereka berdua terlalu dekat. Dia merasakan sakit yang tiba-tiba di tangannya, dan dia segera menghentikan serangannya. Apa ini? Darius mendesis kesakitan. Setelah itu, dia menarik kembali dan melihat jarum biru di telapak tangannya. Warna jarumnya agak aneh. Kau berani menyerangku seperti ini. Darius sangat marah saat itu. Dia tidak tahu bahwa jarum itu adalah jarum beracun yang terbuat dari racun Veratrum mematikan buatan Leon. Dia keliru mengira bahwa itu hanya jarum biasa. Jadi, dia tidak peduli sama sekali, dan dia mengumpulkan energi sejati di tangannya, mendorong jarum itu keluar. Tepat setelah itu, dia terus menyerang Gordon. Namun, pada saat itu, suara Snow yang terkejut terdengar di belakangnya. Tuan Hughes, tolong berhenti. Anda terkena jarum racun yang sangat kuat. Itu fatal. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Anda sekarang. Jika tidak, Anda akan mati jika racunnya menyebar. Kata Snow dengan panik. Apa? Ini jarum beracun. Darius terkejut mendengarnya. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, dia segera menyadari bahwa racun itu sudah mulai menyebar dengan sangat cepat dari telapak tangannya. Racun itu menyebar ke seluruh lengannya. Racun itu mencoba mencapai organ-organnya. Saat racun itu mencapai organ-organnya, dia akan mati. Racun yang sangat kuat. Darius terkejut. Dia tidak berani menunda apapun sedetik pun karena dia buru-buru mencoba menutup sirkulasi dari lengannya dengan menekan beberapa titik tekanan. Dia berencana menghentikan racun itu agar tidak keluar dari tubuhnya, lengan. Sayangnya, racun Veratrum yang mematikan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Meskipun dia menutup lengannya, racun itu masih berhasil bergerak ke organ-organnya. Itu hanya diperlambat. Gordon, beraninya kau menyerangku dengan jarum beracun. Apa kau berencana membunuhku? Darius menatap Gordon dengan penuh kebencian. Dia tampak seperti ingin mencabik-cabik Gordon. Gordon tetaplah saudara iparnya pada akhirnya. Dia tidak pernah menyangka Gordon akan bersikap kejam. Jelas terlihat betapa marahnya dia saat itu. Jika tidak berakibat fatal baginya untuk menggunakan kekuatannya, dia akan membunuh Gordon dalam satu pukulan. Aku tidak, Darius, jarum itu milik Snow. Itu bukan milikku. Aku tidak tahu itu jarum beracun. Aku hanya bereaksi berdasarkan naluri. Aku tidak berencana menyakitimu, merasakan niat membunuh yang datang dari Darius. Gordon terkejut. Dia segera membuang kotak itu, bertindak seolah-olah dia adalah korban. Omong kosong. Aku baru saja memberitahumu bahwa ini adalah jarum beracun yang mematikan. Bagaimana mungkin kau tidak tahu itu? Kata Snow dengan frustrasi. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Gordon mungkin sengaja menusukkan jarum itu. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Gordon akan bersikap sangat kejam kepada saudara iparnya sendiri. Itu benar-benar menghancurkan persepsinya tentang Gordon. Bab 1932. Snow, aku tidak menyangka racunnya begitu kuat. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Sekarang bukan saatnya membicarakan itu. Jarum itu milikmu. Cepat ambil penawarnya dan selamatkan Darius. Gordon segera mengganti topik pembicaraan. Aku tidak punya penawarnya. Racun Veratrum yang mematikan pada jarum itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada obatnya, kata Snow dingin. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Gordon bertingkah seolah dia terkejut saat mendengar itu. Kami bertindak seolah-olah dia sangat khawatir tentang keselamatan Darius, tetapi ada kilatan kegembiraan di matanya. Setelah Darius menyakitinya 2 kali terakhir, dan bahkan mengambil alih kendalinya atas distribusi, dia sudah mulai membenci Darius. Selain itu, garis keturunan pertama keluarga Hughes hanya memiliki istri Darius dan Gordon. Jika Darius meninggal, maka dia akan mendapatkan banyak kekuasaan dalam keluarga.
Dia bahkan mungkin dapat menggulingkan garis keturunan langsung kedua dan menjadi pewaris keluarga Hughes. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hak untuk mewarisi keluarga, dia akan dapat menggunakan pengaruh keluarga Hughes untuk dengan mudah menghidupkan kembali keluarga Bailey dan mewujudkan keinginannya. Hanya dengan memikirkan hal itu, dia mulai merasa sangat gembira. Dia tidak lagi merasa bersalah karena telah menyakiti Darius. Namun, sebelum dia sempat merasa senang, kata-kata Snow selanjutnya membuat hatinya membeku. Nona Pole, apakah tidak ada obat untuk racun dalam tubuhku? Tanya Darius putus asa. Bukan begitu, Tuan Hughes, jangan khawatir. Leon adalah dokter yang sangat terampil. Dia bisa menyembuhkan racun Veratrum yang mematikan. Cepat telepon dia dan minta dia datang. Selama dia ada di sini, dia pasti bisa membantumu. Snow menghibur. Dia tahu bahwa Leon pernah terkena racun Veratrum yang mematikan sebelumnya, dan dia berhasil lolos dari kematian dengan keterampilan medisnya yang luar biasa. Dengan keterampilan Leon, tidak akan sulit untuk menyembuhkan Darius. Bagus sekali. Aku akan menelepon Tuan Wolf sekarang juga. Darius sangat gembira. Setelah masalah dengan Elegante, banyak elit kaya di wilayah selatan sudah mendengar tentang keterampilan medis Leon. Dia tidak terkecuali. Tepat setelah itu, dia benar-benar lupa tentang Gordon saat dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Leon. Gordon tampak seperti baru saja disiram air dingin saat itu. Ia berharap Darius akan terbunuh oleh racun itu. Setelah itu, dia akan bisa memikul lebih banyak tanggung jawab dalam keluarga. Namun, dia tidak pernah menyangka Leon bisa menyembuhkan racun itu. Secercah harapan di hatinya lenyap begitu saja. Itu belum semuanya, dia menggunakan jarum itu untuk menyerang Darius kali ini. Begitu Darius sembuh, Darius tidak akan membiarkannya. Dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Darius, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku untuk ini. Mengambil keuntungan dari upaya Darius memanggil Leon, Gordon tidak menahan diri. Dia tiba-tiba menyerang dengan kekuatan besar ke titik vital Darius. Bab 1933. Dasar sampah. Beraninya kau menyerangku. Sepertinya kau tidak ingin membunuhku. Darius berteriak dengan marah saat dia merasakan serangan Gordon yang datang. Sebelumnya, ketika Gordon menggunakan jarum untuk menyerangnya, dia sudah menduga bahwa Gordon mungkin ingin membunuhnya. Namun, Gordon masih menjadi saudara iparnya. Selain itu, Gordon licik dengan kata-katanya, jadi tidak mungkin Darius IV bisa yakin. Namun, pada saat itu, sudah jelas bahwa Gordon memang ingin membunuhnya. Dia tidak berani menunda hal-hal untuk sesaat pun saat dia menyerang dengan kekuatan besar, dengan cepat menghadapi serangan Gordon. Bang! Dengan bentrokan yang intens, kedua serangan itu saling menyerang. Jelas bahwa Darius jauh lebih kuat dari Gordon, karena telah mencapai negara semi-kaisar, energi sejatinya membelah serangan Gordon, membanting tepat ke dada Gordon. Gordon sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Darius, jadi dia siap saat dia dengan cepat menghindar ke samping. Namun, ia gagal menghindari serangan itu sepenuhnya, dan terkena sisa energi Darius. Gordon menjerit saat ia terlempar beberapa meter jauhnya oleh serangan Darius sebelum ia jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Untungnya, Darius sudah diracuni, jadi kekuatannya sangat berkurang. Selain itu, dia menghindari serangan tepat waktu, jadi serangan Darius tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Dasar binatang, mati saja. Darius berteriak dengan marah. Mengambil kesempatan itu, ia melawan racun dalam tubuhnya dan menyerang Gordon lagi, bersiap untuk membunuh atau melumpuhkan Gordon. Jika tidak, dia mungkin akan mati di tangan Gordon sebelum Leon sempat tiba. Tidak. Gordon terkejut. Dia buru-buru berguling di tanah untuk menghindari serangan Darius. Jika itu adalah momen normal, tidak akan sulit bagi Darius untuk membunuh Gordon dengan sekuat tenaga. Namun, dia sudah diracuni. Keterampilannya sangat menurun, dan mereka mulai melemah. Dia menyerang beberapa kali, tetapi tetap gagal melakukan apapun pada Gordon. Itu belum semuanya, dengan kekuatannya, racun dalam tubuhnya mulai menyebar dengan cepat, menyerang organ-organnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan racun itu.
Dia memegang dadanya dengan satu tangan dan meludahkan 2 suap darah. Tubuhnya mulai bergoyang, dan dia berhenti menyerang Gordon. Ya, Darius, sudah waktunya bagimu untuk beristirahat dengan tenang. Gordon senang melihatnya. Dia mengambil kesempatan untuk melompat dan mulai menyerang Darius dengan serangan yang dahsyat. Tercela. Ekspresi Darius berubah drastis. Dia ingin menghindari serangan itu tetapi tidak punya kekuatan untuk itu. Tepat setelah itu, dia hanya bisa mundur selangkah sebelum Gordon menghantam dadanya. Dengan suara keras, Darius terlempar beberapa meter ke belakang oleh Gordon sebelum dia terbanting keras ke tanah. Setelah terjatuh, dia meludahkan darah sebelum jatuh pingsan di lantai, tidak bergerak. Dia juga sudah memiliki racun Feratrum yang mematikan di sekujur tubuhnya. Sekalipun dia masih hidup, dia tidak punya waktu lama lagi. Bab 1934. Gordon khawatir Darius masih belum mati, jadi dia segera menyerbu ke depan untuk menyerang kepala Darius tanpa ragu-ragu. Selama serangan itu berhasil, tidak mungkin Darius akan selamat. Enyah. Snow bereaksi cepat saat itu. Ia segera mengeluarkan energi potensial terakhirnya dan melemparkannya tepat ke Gordon, mencoba menyelamatkan Darius. Gordon terkejut. Ia sudah melihat kekuatan energi potensial itu. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dia dengan putus asa menghindar ke samping dan nyaris berhasil menghindari serangan itu. Mengambil kesempatan itu, Snow bergegas ke Darius dan berlutut. Tuan Hughes, apa kabar? Bangun, kata Snow panik. Dia mengguncang tubuh Darius dan mencoba membangunkan Darius, tetapi Darius tidak bereaksi sama sekali. Setelah itu, dia menempelkan jarinya di samping hidung Darius. Dia merasa seakan-akan napasnya terhenti, dan jantungnya benar-benar hancur. Mungkinkah Tuan Hughes sudah meninggal? Ekspresi Snow berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa racun itu mungkin sudah merenggut nyawa Darius. Itu hebat. Surga benar-benar berpihak padaku. Gordon tidak dapat menahan tawa setelah mendengar itu. Dia akhirnya bisa tenang setelah mendengar bahwa Darius sudah mati. Gordon, dasar binatang yang kejam. Tuan Hughes adalah saudara iparmu, tetapi kau menyerangnya dengan jarum beracun dan membunuhnya. Kau benar-benar gila. Snow bangkit dan berteriak dengan marah. Omong kosong. Jarum racun ini milikmu. Kau membunuh Darius dengan Leon kali ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Gordon tertawa sambil memandang Snow dengan geli. Omong kosong. Kau membunuh Darius, aku melihatnya sendiri. Begitu aku meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahu keluarga Hughes apa yang terjadi. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Snow dingin. Tidak, kau tidak akan pernah mendapat kesempatan itu. Gordon mencibir. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Snow. Apa maksudmu? Ekspresi Snow berubah. Dia mundur selangkah dan merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Sederhana saja, aku akan membunuh semua saksi. Setelah kau mati, aku akan memindahkan mayatmu dan saudaraku ke tempat lain sebelum aku menyuruh Leon pergi ke sana. Dengan begitu, kebenaran akan terungkap. Darius dan Leon bertarung satu sama lain, dan kau terbunuh secara tidak sengaja. Untuk membalas dendam padamu, Leon menggunakan jarum beracun untuk membunuh Darius. Bagaimana, bukankah rencananya sempurna? Gordon tertawa. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah memikirkan rencana itu saat menyerang Darius. Jarum beracun itu milik Snow dan Leon. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Darius terbunuh, tidak ada yang akan mencurigainya. Selama dia menggunakan rencananya untuk menjebak Leon dengan benar, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang Darius sekarang. Apa? Snow terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gordon tidak hanya berencana membunuhnya, tetapi juga berencana membuat Leon menanggung kesalahannya. Gordon adalah orang yang licik dan penuh tipu daya. Bab 1935. Snow, sungguh disayangkan bahwa seseorang secantik dirimu akan mati. Aku tidak ingin membunuhmu. Namun, akulah yang akan mati jika kau tidak mati. Kata Gordon dengan penuh penyesalan. Dia selalu menyesal tidak pernah bisa menyentuh Snow. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menebus penyesalan masa lalunya. Namun,
Pada saat itu, Snow menyaksikannya membunuh Darius. Tidak mungkin dia bisa membiarkan Snow hidup. Lebih jauh lagi, dia harus membunuh Snow secepat mungkin untuk menjebak Leon. Setelah itu, dia harus mencari cara untuk memancing Leon keluar. Kau tak tahu malu, Gordon, dasar pria licik dan hina. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku harus menghantuimu sebagai hantu. Snow menatap Gordon dengan marah. Kulihat kau masih keras kepala menghadapi kematian. Karena kau begitu berhasrat untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sampaikan salamku pada Darius. Gordon mencibir. Setelah itu, dia tidak membuang waktu untuk melancarkan serangan dahsyat ke Snow, bersiap membunuh Snow di tempat. Oh tidak, menghadapi serangan Gordon, Snow merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia memucat dan hatinya benar-benar hancur. Kekuatannya telah disegel, dan semua perlindungan yang diberikan Leon padanya telah habis. Dia hanya bisa menyaksikan Gordon menyerangnya, tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Jika tidak ada yang terjadi, dia akan mati. Dengan mengingat hal itu, dia kehilangan semua harapan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawan, jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk mati. Dia tidak punya pilihan lain. Namun, tepat saat dia kehilangan semua harapan, sebuah keajaiban terjadi. Berhenti! Teriakan marah terdengar pada saat itu. Tepat setelah itu, dua sosok muncul tepat di pintu. Itu Leon dan Iris. Leon terkejut melihat Gordon hendak membunuh Snow. Ia tidak menunda barang sedetik pun saat ia menembakkan 3 jarum dan terbang tepat ke titik vital Gordon. Apa? Gordon sangat terkejut saat merasakan serangan itu datang padanya. Dia tahu betul bahwa, jika dia terus menyerang Snow, dia akan dapat membunuh Snow. Namun, ia akan terkena serangan di bagian punggung dan akan mati juga. Jadi, ia bahkan tidak memikirkannya saat ia berguling dan nyaris menghindari serangan itu. Mengambil kesempatan itu, Leon dengan cepat menarik Iris dan muncul di hadapan Snow dengan sangat cepat, melindungi Snow di belakangnya. Leon, itu kamu. Snow membuka matanya ketika dia merasakan situasinya berubah. Ketika dia melihat Leon dan Iris muncul, dia benar-benar terkejut. Dia merasa sangat bahagia. Dia pikir dia akan mati, dan Leon bahkan sudah siap untuk mati. Namun, dia tidak pernah menyangka Leon akan muncul seperti itu di saat yang paling penting, muncul di hadapannya secara ajaib. Jelas terlihat betapa bahagia dan emosionalnya dia. Bab 1936. Snow, kamu baik-baik saja. Apakah Gordon menyakitimu? Tanya Leon dengan khawatir. Setelah itu, Iris dan Leon buru-buru memeriksa Snow, khawatir dia terluka. Aku baik-baik saja. Snow menggelengkan kepalanya. Harapan yang hilang sebelumnya mulai kembali padanya. Asalkan kamu baik-baik saja. Leon dan Iris menghela napas lega ketika mereka melihat Snow tampaknya tidak terluka. Setelah itu, Leon memukul beberapa titik tekanan Snow, membuka segel kekuatannya. Pada saat yang sama, Gordon sudah mulai memanjat dari tanah. Leon, bagaimana ini mungkin? Gordon tampak seperti tersambar petir saat melihat Leon dan Iris ada di sana. Dia memastikan semua orang menjadi rahasia saat dia membawa Snow pergi. Lebih jauh lagi, Seth dan dia berpisah untuk menangkap Iris dan Snow. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Leon telah berhasil menyelamatkan Iris dari cengkeraman Seth, dan bahkan berhasil menemukan villa pribadinya dengan mudah. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Leon melakukannya. Gordon, dasar pria hina. Beraninya kau bekerja sama dengan Seth untuk menangkap Iris dan Snow. Sudah waktunya bagi kita untuk membalas dendam. Leon berkata dingin sambil berjalan menuju Gordon. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Gordon tampak ketakutan saat ia cepat-cepat mundur dan tiba di dekat pintu. Sebelumnya, Darius menendang pintu hingga terbuka ketika dia tiba. Dengan Leon yang sudah ada di sana, Gordon menyadari bahwa situasinya mengerikan. Dia tidak berani tinggal di belakang saat dia mulai berbalik dan dengan panik mencoba melarikan diri. Kau mencoba lari. Apakah kau bisa? Leon mencibir. Dia meninju dan gelombang kekuatan dahsyat menyerbu langsung ke arah Gordon. Tidak,
Gordon ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Leon. Leon jauh lebih kuat darinya. Dia tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Jadi, dia buru-buru mundur sambil mencoba menghindari serangan Leon. Namun, dia jauh lebih lemah dari Leon. Serangan Leon terasa seperti mengikutinya kemanapun dia pergi, dan dia tidak dapat menghindarinya. Kalau begitu aku akan melawanmu. Gordon menggertakkan giginya saat itu, menyerang ke depan dan mencoba menahan serangan Leon. Bang! Dengan benturan hebat, energi spiritual di sekitar serangan Leon menembus pertahanan Gordon. Kekuatan yang tersisa menghantam Gordon di tangan dan dada. Retak. Terdengar suara tulang retak yang jelas. Lengan Gordon patah karena serangan Leon. Tepat setelah itu, tubuhnya terpental. Ia dihantam beberapa meter jauhnya oleh Leon sebelum ia terbanting ke tanah dengan keras. Setelah ia mendarat, ada rasa sakit yang hebat di lengan dan dadanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah sebelum ia jatuh ke lantai. Setelah itu, Leon melangkah maju, berencana untuk membalas dendam kepada Gordon. Tepat pada saat itu, suara Snow tiba-tiba terdengar di belakang Leon. Bab 1937. Leon, Gordon baru saja menusuk Tuan Hughes dengan jarum beracun. Cepatlah dan lihat apakah kau bisa menolong Tuan Hughes, kata Snow cemas. Dia tahu betapa terampilnya Leon dalam bidang pengobatan. Leon telah membangkitkan Iris dari kematian sebelumnya. Dengan kemampuan medis Leon dan fakta bahwa Darius tidak diracuni selama itu, mereka mungkin memiliki harapan untuk menyelamatkan Darius jika Leon segera merawat Darius. Apa? Tuan Hughes diracuni? Leon terkejut mendengarnya. Setelah itu, dia berbalik dan melihat Darius tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Jadi, dia benar-benar lupa tentang Gordon saat dia bergegas menghampiri Darius. Snow, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Hughes diracun? Tanya Leon sambil berjalan cepat. Begini, Gordon mengambil jarum beracun itu dariku. Setelah itu, dia menggunakan jarum itu untuk menyerang Tuan Hughes dan mengejutkan Tuan Hughes. Snow menjelaskan masalahnya. Jadi begitulah. Gordon adalah pria yang tidak tahu malu dan hina. Dia bahkan mampu menyerang saudara-saudaranya sendiri. Kurasa dia tidak bisa disebut manusia. Leon sangat marah mendengar semua itu. Sebelumnya, dia bingung. Dia meminta Darius untuk membantu menyelamatkan Snow, jadi dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat Darius. Dia akhirnya menyadari bahwa Darius diserang oleh Gordon. Itu belum semuanya, Darius adalah saudara ipar Gordon. Namun Gordon menggunakan jurus yang mematikan terhadap Darius. Itu benar-benar mengejutkan. Tentu saja, itu bukan saatnya baginya untuk marah. Dia buru-buru berlutut di samping Darius, mencoba merasakan napas Darius. Saat ia merasa napasnya seakan berhenti, tetapi jantungnya berdebar kencang. Tepat setelah itu, ia buru-buru mencoba merasakan denyut nadi Darius. Setelah sekian lama, tepat saat dia hendak menyerah, denyut nadinya yang sangat lemah terasa. Baiklah, ini sangat bagus. Leon memasang ekspresi gembira di wajahnya, segera memeriksa kondisi Darius. Karena Darius bertarung bahkan setelah diracun, hal itu menyebabkan racun dalam tubuhnya menyebar dengan cepat ke organ-organnya. Akan tetapi, dia belum diracuni selama itu. Racun itu menembus organ-organnya, tetapi tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu berarti dia masih punya kesempatan. Kalau tidak peduli seberapa terampil Leon, Leon tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah itu, Leon sama sekali tidak ragu untuk mengumpulkan energinya, menyerang titik-titik tekanan Darius di sekitar jantung, dan melindunginya untuk sementara waktu. Dengan begitu, nyawa Darius akan aman untuk sementara waktu. Namun, racunnya sudah meresap ke sebagian besar organ tubuh Darius, jadi situasinya sangat serius. Tidak mudah untuk menyelamatkan Darius. Bahkan dengan semua keterampilan medisnya, dia hanya memiliki keyakinan 60 atau 70% dalam mengobati Darius. Selain itu, Darius perlu diobati dengan Ganoderma yang paling berharga. Dengan kondisi Darius, dia perlu segera menemukan Ganoderma yang berusia setidaknya 500 tahun untuk menyelamatkan Darius. Ganoderma seperti itu sangat langka.
Menemukannya dalam waktu singkat sangatlah sulit. Kalau tidak, Darius akan mati jika tidak menemukannya. Pada akhirnya, Darius bisa selamat atau tidak, itu semua tergantung pada keberuntungannya. Bab 1938. Di sisi lain, Gordon mulai pulih sementara Leon merawat Darius. Dia tahu betul bahwa itu tidak akan baik baginya saat Leon tidak lagi disibukkan. Jadi, dia mengambil kesempatan itu sementara Leon, Iris, dan Snow semuanya fokus pada Darius. Dia menahan rasa sakit di lengan dan dadanya saat dia perlahan merangkak mendekati pintu. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dengan panik. Kau mencoba lari. Tidak akan semudah itu. Leon segera menyadari apa yang dilakukan Gordon. Gordon tidak hanya menyerang Darius tetapi juga hampir membunuh Snow. Tidak mungkin dia membiarkan Gordon pergi begitu saja. Setelah itu, dia meraih Darius yang pingsan dan mengejar Gordon bersama Snow dan Iris. Hanya dalam sekejap, mereka segera sampai di halaman. Setelah dia sampai di mobil, Gordon tampak luar biasa bahagia. Dia berencana untuk kabur. Selama dia berhasil masuk ke mobilnya, Leon tidak akan bisa melakukan apapun tidak peduli seberapa terampil Leon. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, dia meraba sakunya dan tercengang. Untuk mendapatkan kotak jarum beracun dari Snow tadi, Snow berhasil mendapatkan kunci mobilnya. Bagaimana dia bisa kabur tanpa kunci itu? Itu belum semuanya, Leon sudah mulai mengejar Iris dan Snow. Leon khususnya sudah menggunakan pil naga, dia sudah berada di tahap awal Kaisar. Dia sangat cepat, dan berhasil mengejarnya hanya dalam sekejap mata. Melihat Gordon berencana untuk pergi, tangan Leon bergerak cepat, mengirimkan 3 jarum ke Gordon. Sial, merasakan aura tajam di belakangnya, hati Gordon hancur. Dia tidak punya kunci, dan Leon sudah menyusul. Dia terjebak, namun, tidak mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Dengan bahaya yang mengancam, dia buru-buru berguling dan mencoba menghindari jarum. Namun, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Leon, dan hanya berhasil menghindari 2 jarum. Tepat setelah itu, kakinya terkena jarum ketiga. Dia segera terhuyung-huyung ke tanah. Mengambil kesempatan itu, Leon segera melesat maju. Setelah itu, dia menendang dan memukul dada Gordon dengan kejam sebelum dia berdiri di atas Gordon. Tendangan Leon luar biasa berat, dan Gordon merasakan sakit yang hebat di dadanya saat ia mulai memuntahkan darah. Dia bahkan tidak bisa bergerak di bawah kaki Leon. Gordon, kau orang jahat yang tidak tahu malu. Matilah. Leon menatap Gordon dengan penuh kebencian. Gordon kejam, dan tidak akan berhenti melakukan apapun demi keuntungannya sendiri, bahkan menyakiti Darius. Dia jauh lebih jahat daripada Seth dan Joel. Bahkan Leon, yang tidak punya kebiasaan membunuh orang, tidak dapat menahan keinginan untuk membunuh Gordon untuk mencegah masalah di masa depan. Bab 1939. Tidak. Petik 2. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Leon, aku sudah tahu kesalahanku. Tolong ampuni nyawaku. Gordon ngeri merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Leon. Bahkan semut pun takut mati, apalagi dia. Dia juga menikah dengan keluarga Hughes. Dia masih memiliki kehidupan mewah di depannya. Tentu saja, dia tidak ingin mati sama sekali. Jadi, dia tidak peduli dengan hal lain saat dia mulai memohon belas kasihan Leon. Jika kau akan meminta maaf sekarang, lalu mengapa kau melakukan semua itu sebelumnya? Seseorang sejahat dirimu seharusnya berpikir tentang apa yang telah kau lakukan di neraka. Kata Leon dingin. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang Gordon. Tidak, aku tidak ingin mati. Gordon tampak sangat ketakutan. Ia kehilangan semua harapan saat itu. Namun, tepat saat ia kehilangan semua harapan, sesuatu terjadi. Ada rem mendadak dan sebuah mobil putih berhenti di dekatnya. Tepat setelah itu, pintunya terbuka. Seorang wanita cantik, berpakaian modis, dan memiliki aura sombong berjalan keluar. Dia tampak seusia dengan Snow. Di belakangnya ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampaknya berusia 60-an. Pria itu memiliki aura yang mengesankan di sekelilingnya. Dia memiliki aura yang sangat berbahaya. Jelas sekali dia tidak bisa dianggap remeh.
Berhenti. Orang tua itu bereaksi sangat cepat saat melihat Leon mampu membunuh Gordon. Dia melesat dan menyerang Leon dengan kekuatan yang luar biasa. Negara Kaisar Puncak. Tidak, ini mungkin negara setengah mahakuasa. Ekspresi Leon berubah drastis saat merasakan serangan lelaki tua itu. Satu dengan fluktuasi energi yang berasal dari serangan itu, dia bisa tahu bahwa, meskipun lelaki tua itu berada di puncak alam kaisar, kecepatan dan kekuatannya sudah jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang di level itu. Jika dia tidak salah, maka lelaki tua itu mungkin sudah berada di alam setengah mahakuasa. Setelah itu, dia mengangkat Gordon dan mencoba menggunakan Gordon untuk melindunginya dari serangan itu. Dasar tercela. Orang tua itu terkejut. Dia menghentikan langkahnya, khawatir akan menyakiti Gordon. Dia pun dengan paksa menarik kembali serangannya. Siapa kamu? Leon segera menatap wanita dan pria tua itu dengan ekspresi ragu. Dia tidak dapat menebak siapa mereka. Pada saat itu, Snow dan Iris sudah menyusul dan segera pergi ke sisi Leon. Leon, wanita itu adalah Dawn Hughes, putri sulung keluarga Hughes. Snow dapat mengetahui apa yang dipikirkan Leon, dan dia segera mengungkapkan identitas wanita itu. Snow, Gordon, dan Dawn adalah teman kuliah. Gordon memutuskan hubungan dengannya demi Dawn, jadi Snow tentu tahu siapa Dawn. Jadi itu dia. Leon akhirnya menyadari siapa wanita itu. Hebat sekali. Dawn, cepatlah dan selamatkan aku. Gordon sangat gembira saat melihat Dawn muncul. Ia segera berteriak kepada Dawn agar menyelamatkannya. Bab 1940. Snow, itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menangkap suamiku? Lepaskan dia. Dawn memandang Leon dan Snow dengan ekspresi tidak bersahabat di wajahnya. Sebelumnya, Darius memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Gordon, dan Snow pun segera mengetahuinya. Namun, Darius terlalu terburu-buru untuk menyelamatkan Snow, jadi Darius tidak menceritakan apa yang terjadi. Namun, dengan betapa mendesaknya Darius menangani masalah ini, dan dengan bagaimana masalah ini tampaknya melibatkan suaminya, Snow segera menyadari bahwa ini bukan masalah sederhana. Jadi, dia segera membawa salah satu ahli dari Hughes bersamanya untuk menyelidiki situasi tersebut. Dia baru saja tiba. Selain itu, dia tahu bahwa Snow adalah mantan pacar Gordon, dan mereka pernah menjadi rival cinta. Satu saingan cinta adalah musuh terburuk. Tentu saja tidak mungkin dia akan menyapa Snow dengan ramah setelah melihat Snow untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Nona Hughes, Anda datang di waktu yang tepat. Gordon diracuni. Leon hendak menjelaskan apa yang dilakukan Gordon setelah pertanyaan Dawn. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Gordon tiba-tiba menyela dia. Dawn, ini ketua elegante, Leon Wolf. Dia dan Snow baru saja bekerja untuk membunuh Darius. Sekarang, mereka berencana membunuhku karena aku melihatnya. Cepat singkirkan mereka untuk membalas dendam atas Darius. Gordon berkata terburu-buru, tidak ragu-ragu untuk menyalahkan Leon dan Snow. Apa? Darius terbunuh? Dawn terkejut mendengarnya. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut, Leon dan Snow juga. Gordon adalah orang yang meracuni Darius. Namun, mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Gordon akan menjadi orang pertama yang berbicara, dan malah menyalahkan mereka. Itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka pernah bertemu banyak orang hina sebelumnya, tetapi tidak pernah bertemu orang seburuk Gordon. Omong kosong. Gordon, kaulah yang meracuni Darius. Jangan coba-coba menjebak orang lain. Leon menjadi marah setelah beberapa saat. Dia ingin membunuh Gordon saat itu juga. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal itu. Gordon berkata bahwa dia dan Snow membunuh Darius dan mereka berencana membunuh Gordon yang menjadi saksi. Jika dia membunuh Gordon saat itu juga, itu sama saja dengan mengakui kejahatannya. Tidak mungkin dia bisa menanggung kejahatan yang mengerikan seperti itu. Aku tidak mencoba menjebak siapapun. Aku mengatakan kebenaran. Dawn, mayat Darius ada di tangannya sekarang. Jelas Snow dan dia membunuh Darius, kata Gordon tegas.
Dia tahu bahwa Leon sudah terlalu takut untuk membunuhnya begitu saja. Dia sudah mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia tampak sangat berbeda dari saat dia memohon untuk hidupnya. Mungkinkah Darius sudah mati? Daun tampak seperti tersambar petir. Dia benar-benar tercengang. Tepat setelah itu, dia segera melihat Darius di lengan Leon yang lain. Mata Darius terpejam, dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia tampak seperti sudah mati. Dengan itu, dia tidak meragukan Gordon lagi. Dia yakin Darius dibunuh oleh Leon dan Snow.